Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah untuk mereka, Allah akan memudahkan semua urusan kita, dimudahkan semua yang menjadi harapan kita. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum. Wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Wa li ijabati da'watina wa li shifai mardana wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki melanjutaken makolaipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kan dawuhe Sayyidina Abu Bakar, ahli ibadah niku wonten tiga nggih. Yang pertama, orang yang ibadahnya karena khauf, takut. Yang kedua, karena roja, penuh harap kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang ibadah itu semata-mata karena mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, yang pertama yang karena khauf, sampun ada tiga alamatnya. Walisani salasu alamat. Untuk yang kategori kedua niku nggih wonten tiga alamat tandanya orang yang ibadah karena roja. Niki nggih sampun kula percepat mawon. Yang pertama yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati. Tandanya yaitu golongan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana kebanyakan orang, mengikuti kebiasaan orang. Ya, seorang ya normale sholat fardu, sholat sunnah secukupnya kados kita paling ba'diyah, qobliyah, sholat malam kadang sholat kadang mboten, kebanyakan. Tapi ini penuh harap kepada, yakin bahwa rahmatnya Allah itu luas. Jadi kalau mungkin ini tidak pantas untuk menebus surganya Allah, tapi rahmatnya Allah itu luas. Ini kados kita jenengan wis rojak niki makomnya iki. Ya ibadah biasa sedang-sedang mawon. Tapi yakin bahwa rahmatnya Allah ini luas. Wa yakunu askhon nasi kullahum bil mali fid dunya. Kemudian dia juga jadi orang askhon nas, orang yang paling loman dalam hal dunia, harta dunia. Berarti dia zuhud, orangnya zuhud. Tidak tamak ya terhadap harta, tidak tamak.
Wa yakunu ahsanudzonni billah fil khalqi kullihim. Kemudian ciri yang ketiga yaitu baik sangka kepada semua makhluknya Allah. Tidak pernah berburuk sangka. Kenapa ya? Karena semua orang punya kekurangan, kelebihan, dan semua itu dari Allah. Walitsalisi, untuk yang ketiga, kategori yang ketiga, salasu alamat, yaitu orang yang ibadahnya karena khauf, karena mahabbah, cinta. Itu ada 3 tanda. Yang pertama yaitu yu'ti ma yuhibbuhu. Dia memberikan, yu'ti, dia mau memberikan ma yuhibbuhu, apa yang dia cintai. Jadi yang dia cintai diberikan untuk Allah, untuk yang baik-baik yang diperintahkan Allah diberikan. Yang dicintai, ya kalau yang rojak tadi ya dermawan. Tapi masih mikir-mikir, kalau hasilnya ya mungkin yang tidak terlalu dicintai, ya kan lebihnya. Ya seperti kebanyakan orang, kalau kita bersodako atau zakat kan ya juga tidak semua, 2,5% misalnya dari yang dimiliki. Kalau dalam hal tijarah, perdagangan, ya itu kebanyakan seperti itu, yang sewajarnya. Bahkan kalau dalam Quran ya wa mimma rozaqnahum yunfikun, sebagian, jadi tidak semua. Itu kebanyakan orang. Tapi kalau orang yang sudah tingkatnya mahabbah, yang paling disenangi ya dikasihkan. Wala yubali ba'da ayyardo rabbahu, atau ba'da ayyardo rabbuhu, lebih-lebih setelah dia ini menyatakan ridho kepada Tuhannya, atau setelah Allah sudah ridho kepadanya. Nah, karena sudah komitmennya kan raditu billahi robba, dia punya apa saja ya karena diberi oleh Allah. Ketika itu diperintahkan untuk memberikan oleh Allah, ya sudah, dia lepaskan untuk yang diperintahkan oleh Allah, yang dicintainya itu. Wa ya'malu bisukhti nafsihi, wa ya'malu, dan dia melakukan perbuatan, beramal bisukhti nafsihi, yang tidak disenangi, sukhtin sakhoto, dimurkai, yang dibenci oleh nafsunya, yang bisukhti nafsihi, wa ya'malu bisukhti nafsihi. Jadi dia ini dia melakukan sesuatu yang membuat nafsunya itu tidak senang, atau yang sebenarnya dia ingin. Seperti manusia biasanya ya, dia bernafsu itu mempunyai keinginan, tapi dia kendalikan nafsunya itu. Nah, itu tidak melayani, tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi melakukan perbuatan itu walaupun keinginannya ada, tetapi dia berusaha untuk tidak menuruti nafsunya. Nah, ini ba'da ayyardo robbahu, setelah dia sudah ridho kepada Tuhannya, sudah menyatakan raditu billah, dia sudah ridho kepada Allah, kemudian ya termasuk meninggalkan yang disenangi itu dilakukan. Wa yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi fi amrihi wa nahyihi, sehingga dia menjadi orang yang semua perilakunya itu dia bersama sayyidihi, Tuhannya yaitu Allah,
fi amrihi wa nahyihi, dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya Allah. Nah, jadi hidupnya ya sudah untuk menjauhi larangan Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Hidupnya dilakukan semua beserta Allah. Artinya apa saja yang dilakukan sudah nyantol terus hatinya ini kepada Allah. Nah ini yang sudah mahabbah. Jadi ini ahli ibadah itu ada yang mahabbah. Kalau contoh yang gampang, kalau kita ini sholatnya itu masih apa? Tingkatnya roja. Nah, roja itu berharap. Maka kita masih menghitung, wah ini kalau saya sholat terawihnya nanti ini lebih besar pahalanya, ini roja aja. Kalau ikut yang separuh, mestinya 20 rakaat tapi diskon 60%, 8 rakaat misalnya ya. Itu masih berhitung-hitung begitu, berharap mendapatkan pahala Allah dengan memperbanyak ibadahnya. Tapi kalau orang yang mahabbah, dia ya sudah melakukan ibadah, sholat sudah, salam, kepingin sholat lagi. Sudah salam, kepingin sholat lagi. Jadi munculnya itu karena cinta. Ini ada kisah dari Kila itu Sayyid Zainal Abidin, yaitu keturunannya Sayyidina Ali, yang kalau di dalam Syiah itu dianggap sebagai salah satu imamnya. Itu dikisahkan sholat semalam itu bisa 1000 rakaat. Tapi kemungkinan lah itu, kalau mungkin enggak 1000 rakaat, tapi saking banyaknya. Jadi awalnya beliau ini ya sholat 2 rakaat. Setelah salam pingin sholat lagi, berdiri lagi. Kepingin sholat lagi, berdiri lagi, sholat saking banyaknya sampai sepanjang malam itu. Karena kalau beliau saya yakin ya tidak menghitung. Tapi kalau yang ditulis di kitab itu keterangan yang menceritakan 1000 rakaat itu saking banyaknya. Juga tidak terhitung. Karena beliau begitu salam, ingin sholat lagi, berdiri lagi. Kalau kita ini tidak makomnya masih kurang biroi. Beda. Ini lah sih, oleh limo salaman ini kurang biro. Nah, tapi kalau kita ini sholatnya nanti terawih itu berdiri lagi, alhamdulillah. Terus tahu-tahu, loh, kok ismari? Oh berarti ini sudah mahabbah ini. Tapi lagi kurang piro. Nah, karena ini berharap bisa nutuk sampai 20 kan, ini roja berharap. Kalau nutuk nanti sampai 20 rakaat, oh ini pahalanya paling besar misalnya. Itu enggak apa-apa. Kebanyakan orang begitu roja makomnya. Tapi kalau sudah bisa seperti tadi, sholat lagi. Tidak pernah ini kurang biro, sholat lagi. Pokoknya melok imam. Tahu-tahu, loh sudah selesai. Alhamdulillah ismari. Nah itu berarti sudah mahabbah, senang. Lah terkait dari makalah Sayyidina Abu Bakar itu ada beberapa hadis juga. Jadi Nabi bersabda begini, la yamutu ahadukum illa wa huwa hasanud dzanni. Nah, ini terkait dengan ciri-ciri orang yang tadi husnudzon kepada Allah tadi, yang makom roja itu. La yamutu ahadukum, janganlah salah seorang di antara kamu mati, jangan mati dulu. Illa wa huwa hasanudzon atau wa huwa hasanudzoni, kecuali dia mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Lewat Quran napa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Nah kalau dalam hadis ini
Janganlah seseorang di antara kamu mati kecuali matinya sudah husnudzon, yakin bahwa Allah itu akan ridho kepadanya, bahwa Allah itu luas ampunannya. Mungkin datang kita dengan banyak dosa, tetapi rahmatnya Allah itu lebih banyak, lebih luas. Ampunan Allah lebih banyak, lebih luas. Maka ada doa yang itu dibaca oleh wali-wali Allah, doanya gitu. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Ya Allah, jika aku ini tidak pantas untuk mendapatkan rahmatmu, sesungguhnya rahmatmu itu pantas untuk sampai kepadaku. Fa innaha wasi'at kulla syai'in, karena sesungguhnya rahmat itu luas, memenuhi segala sesuatu. Demikian juga ketika meminta ampunan, ya Allah, jika aku tidak pantas untuk mendapatkan ampunanmu, maka sungguh ampunanmu pantas untuk mendapatkan aku, karena ampunanmu luas, memenuhi segala sesuatu. Berikutnya dalam hadis yang lain, lawuzina khauful mu'mini, jika ditimbang khauful mu'min, khaufnya, rasa khawatir, rasa takutnya orang mukmin, jika ditimbang antara rasa khauf, takut kepada Allah seorang mukmin itu, waroja'uhu, dan sifat rojaknya, pengharapannya kepada Allah, itu la'tadala, maka sungguh keduanya itu seimbang. Jadi dalam diri orang mukmin itu, dalam diri kita itu ada ketakutan, ada pengharapan, ada. Kalau diimbang itu, ditimbang itu sama. Artinya orang mukmin itu idealnya ya ada khaufnya, ada rojaknya. Jangan kemudian kebablasan rojak tok sampai gak anak wedine. Akhirnya yang haram atau yang dilarang dilakukan. Kenapa? Berharap rahmatnya Allah luas, ampunan Allah luas. Nah, ini kebablasan. Maka yang bagus yang seimbang. Khaufnya ada, rojaknya ada. Berikutnya, kalau ini Al-Quran yang terkait dengan makolahnya Sayyidina Abu Bakar tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menafkahkan dari sebagian apa yang kamu cintai. Jadi ini yang terkait dengan makolahnya Sayyidina Abu Bakar tadi, ciri orang yang sudah tingkatnya mahabbah, jadi memberikan bahkan yang dia cintai. Kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. A'udzu billahi min jahdil bala. Biasanya kita dengar sering Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala atau apa ya. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, min jahdil bala, dari bala yang menyusahkan, yang sulit, yang susahnya bala, ujian. Illa balaun fihi ilaun, kecuali ujian yang kemudian dengan ujian itu ilaun, ada ketinggian derajat. Jadi ada orang itu yang diuji, diberi bala itu kemudian dinaikkan derajatnya. Nah, kalau
seperti ini ya tidak apa-apa karena diuji nanti naik ya. Tapi ada yang memang diuji kemudian jatuh lah, ini naudzubillah. Karena itu dalam ujian ada makalah gini, fil imtihan yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujian itu orang akan terhormat atau jadi terhina. Kalau lulus ujiannya naik, kalau tidak lulus kan lihani podo lulus gitu artinya. Makanya kita ada doa ini, a'udzubillahi min jahdil bala illa balaun fihi ila. Nah, ini. Aku berlindung kepada Allah dari payahnya ujian, dari pahitnya ujian, dari kesusahan, musibah bisa bala. Kecuali ujian atau musibah yang akan meninggikan derajat di sisi Allah atau kemuliaan di sisi Allah. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya maqalah Sayyidina Umar. Berikutnya nanti akan maqalah Sayyidina Umar pada kesempatan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.